Para muhibbin rahimakumullah. Fal kalam sifatul mutakallim fa iza kana al mutakallimu dza tanwir waqa'a fi qulubis sami'in wa iza kana dza taqdir waqa'a fi adhanihim wa la yanfudhu ila qulubihim. Perkataan itu adalah sifat orang yang berkata-kata. Sifat orang yang mengata. Bila orang yang berkata-kata itu orang yang mempunyai cahaya, maka jatuhlah perkataan itu di dalam hati pendengarnya. Dalam hati pendengarnya. Apabila orang yang berkata-kata itu hatinya keruh, hatinya keruh, maka jatuhlah itu perkataan di telinga pendengarnya dan tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Ini para muhibbin rahimakumullah. Sebagian ulama berkata, innal lisan tarjumanul qalbi. Fa iza tatahhara al qalbu minal aghyar wa asyraqat alaihi al anwar iktasal kalam nura wa antafa'at bihi sami'un wa idza tadannasa al-qalbu bizdunub fa inna kalama sahibi yujibu qaswatal qalbi. Sesungguhnya lisan itu adalah penterjemah hati. Dalam hati kita ini hendak makan, kada tahu kita. Dalam hati kita hendak makan, orang kada tahu isi hati kita. Nah, lisan inilah yang menterjemahkan. Aku hendak makan dari lisan. Nah, itu dari hatinya. Dari hatinya. Nah, apabila hati itu bersih dari keduniaan dan memancar atasnya cahaya, maka perkataan yang diucapkan itu berhiaskan cahaya dan mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan apabila kotor itu hati dengan dosa-dosa, maka bahwasanya perkataan orang itu menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati-hati juga mendengarkan, walaupun itu nasihat, walaupun itu ceramah agama, walaupun itu nasihat agama, harus dilihat juga dari orang yang memberikan nasihat itu. Karena kalau orang yang memberikan nasihat ini hatinya kotor dengan dosa-dosa, bukan dapat kita ambil manfaat, justru akan mengeraskan hati kita. Kalau orang yang memberikan nasihat itu bersifat sombong, sehingga perhiasan kata-katanya pun sombong, masuk ke dalam hati kita, sombongnya yang timbul dalam diri pendengarnya. Dan ini mujarrabun, teruji. Dari guru, dari penasihat yang sombong pasti akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dalam hati si orang itu sudah sombong berdahulu. Nasihat yang dikeluarkannya walaupun baik, tapi berpakaian dengan kesombongan. Ada orang mengaji, ini orang baik, orang tawadu, orang bagus. Begitu mengaji lawan seseorang, jadi sombong. Jadi sombong. Orang lain itu salah semua, nang bujur pun kami aja. Padahal orang bagus nih. Dulunya orang tawadu, orang bagus, orang rendah hati. Begitu menuntut ilmu, mengaji dengan seorang guru, beberapa kali belajar di sana, jadi sombong, jadi angkuh. Kenapa? Karena ini berguru dengan orang yang hatinya sombong, sehingga nasihat yang dikeluarkan guru itu berpakaian dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Ada orang yang dulunya qanaah, ada orang yang dulunya itu zuhud dengan dunia. Begitu menuntut ilmu dengan seseorang, jadi hubud dunia, jadi mencari dunia. Dulunya hidup apa adanya, dulu hidup apa adanya. Begitu menuntut ilmu agama kepada seseorang, timbul menjadi hubud dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa guru yang menasihatinya itu adalah hatinya
berpakaian hubud dunia. Nah, sehingga masuk ke dalam muridnya ini. Nah, jadi artinya bahwa seorang guru yang punya hati kotor itu bukan menimbulkan manfaat kepada pendengarnya, justru akan menambah kekerasan hati mereka itu. Nah, idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi waqa'a 'alal qalbi. Wa idza tadannasa al-qalbu bizunub fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qalb. Bahwa bila mana kotor itu hati dengan dosa, maka perkataan orang itu akan menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya itu.